Saya cuman baru contoh dikasih, kita rencana mau bikin bolu kayak gini. Saya suruh nyicipin, enak gitu pada umumnya. Cuman kan tetap aja masih ini harus dikembangin, ada kurang ini. Betul, kemasannya belum tahu kayak gimana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Dosen Galuh TV hari ini pagi-pagi gue ngobrol sama temen sih sebenarnya, rekan kerja, sahabat, sesama aktivis di dunia digital, Bang Aswi. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah, Bang. Udah lari pagi hari ini? Hari ini enggak. Nah, nyepedaan? Enggak juga. Batagoran? Kemarin udah, jadi udah memang jadwalnya sekarang nyantai dulu. Oh, nyantai dulu. Jadi teman-teman netizen yang baik hatinya, hari ini gue mau ngobrolin soal digital branding nih. Nah, sebelum mulai, jangan lupa ya subscribe, kemudian like videonya kalau suka, dan sebarin ke teman-teman yang lain. Jangan lupa komen. Hari ini gue mau ngomongin soal digital branding. Bang Aswi ini saya mengatakan agak lumayan ya oke lah, sukses lah untuk nge-brand sebuah produk kuliner. Ya, saya nggak usah nyebutin lah bolu Siliwanginya itu. Udah disebutin ya. Jadi dia sukses membranding sebuah brand gitu kan. Dan itu dimulai dari apa sih ketertarikan? Kan saya tahu nih Bang Aswi kan desainer dulu kan. Layouter, juga kerja di dunia penerbitan, tiba-tiba terjun ke dalam dunia digital itu gimana ceritanya, Wi? Ya, prosesnya panjang ya. Jadi memang benar bahwa awalnya itu saya mulai dari nulis kan. Waktu itu kan di FLP belajar banyak nulis, sampai kemudian masuk ke ranah media. Dulu masih belum ada digital, sampai kemudian setelah masuk dunia penerbitan, kerja, tetap hobi nulisnya itu jalan, akhirnya dialihkan ke blog. Dan disitulah awal pertama kali ngeblog tahun 2003 kali ya, 2003, 2004, 2005 lah. Bisa lama banget itu, 15 tahun lebih gitu. Ya, jadi ngeblog itu dulu mah benar-benar keseharian gitu. Kita ngomongin diri sendiri, nggak peduli dengan yang komen siapa, yang baca siapa. Dulu ya udah, asal tiap hari bisa nulis pada saat jam istirahat kantor, udah senang gitu. Jadi dari ngeblog itu udah mulai kontak nih dengan beberapa vendor ya, perusahaan. Iya, itu kan setelah beberapa tahun kemudian bahwa ternyata tulisan-tulisan di blog kita juga ternyata dilirik gitu. Dilirik oleh beberapa vendor lah gitu. Sampai kemudian ya bertahun-bertahun kemudian ya dari blog ini kan larinya kemana-mana. Kita walaupun keseharian kan kadang-kadang kita suka ngomongin kuliner, suka ngomongin jalan-jalan kita, suka ngomongin soal keluarga. Nah mungkin dari sana sedikit banyak belajar, kita jadi tahulah bagaimana kita harus belajar branding tentang makanan, branding tentang perjalanan kita, branding tentang apa aja yang keseharian gitu. Malah sekarang sudah ada istilah lifestyle blogger. Tapi tetap aja yang namanya lifestyle ya harus fokus. Apa kan nggak mungkin lifestyle semuanya diambil. Betul. Kan, gitu. Paling jauh kemana, Wi? Alhamdulillah pernah ke Jepang sih. Pernah ke Jepang? Iya. Gara-gara ngeblog itu kan? Gara-gara ngeblog, gara-gara nulis gitu kan. Kalau keliling Indonesia? Keliling Indonesia. Udah puas lah ya. Alhamdulillah puas, paling tinggal beberapa titik aja sih yang belum. Beberapa titik gitu. Kalau kerjasama, kalau boleh tahu nih, bongkar-bongkaran rahasia lah. Kerjasama endorse produk itu seperti apa sih? Kita dikasih barangnya? Macam-macam ya. Macam-macam. Kayak yang paling ringan dulu lah. Yang paling ringan itu biasanya berhubungan dengan kuliner. Mungkin jadi gini. Kita ngomongin pada umumnya lah gitu. Mungkin ada yang mahal, tapi ada juga yang biasa-biasa aja. Saya ngambil dari pengalaman saya, ya mungkin yang biasa aja. Biasanya kalau kuliner itu ya barternya dengan makanan. Jadi misalnya kita datang ke sebuah tempat, kemudian mencicipi menu baru biasanya kayak gitu. Ya udah, yang kita makan itu biasanya free. Dan nggak ada fee. Nggak ada fee. Terus di review ya di medsos, di blog. Di medsos gitu.
Kalau dulu mungkin zaman saya baru mulai ya semuanya di review, dia di blog, di itu. Tapi kalau sekarang ya mungkin kalau cuman barter kayak gitu ya udah cukup di medsos. Cukup di medsos. Oke. Pernah dapat barang nggak? Pernah. Paling mahal yang apa sih? Ini rahasia ini. Apa? Paling mahal apa nih? Oke, saya udah nggak usah ngomongin lomba-lomba blog ya. Ini udah jagonya nih, jagonya. Ya gitu. pokoknya yang jelas gini sih, review barang itu biasanya langsung dikirim ke rumah. Udah langsung kita biasalah, kalau sekarang kan kalau di YouTube itu kan pasti langsung unboxing gitu. Kalau dulu mah nggak kenal namanya unboxing, tahunya kita foto-foto masuk ke blog. Karena belum ada YouTube, walaupun masuk ke video ya videonya di dalam blog. Oke. Kalau sekarang lebih mudah lagi, kita nggak usah ngabisin bandwidth blog, cukup upload di YouTube, ya udah linknya masukin ke blog. Oke, luar biasa. Gitu. Luar biasa netizen yang baik hatinya. Bang Aswi ini paketnya sebenarnya lengkap. Dia tidak hanya bisa nulis, bisa ngedesain juga, ya kan? Kerennya gitu, bisa ngedesain gitu kan, bisa bikin layout yang cukup bagus lah tampilan visualnya di blognya. Kemudian banyak nge-review sehingga namanya banyak terekam tuh di Google. Mungkin gara-gara itu juga ya sebuah brand bolu itu menghubungi Bang Aswi untuk nge-branding produknya. Betul. Gitu ya. Ya, tadi ngomongin desain juga nih, ini kaos juga didesain sendiri. Hanya cuma satu-satunya saya yang pakai. Jadi benar, ketika kita sudah berhasil nge-branding diri kita sendiri sebagai apapun yang kita mau, makanya kita harus bikin strategi. Mungkin teman-teman sudah mengenal saya dengan sosok itu. Oke, sosok itu juga diciptakan oleh saya sendiri. Jadi ketika memulai pertama kali menulis di blog, itu saya sudah membayangkan pakai bahasa apa yang ketika orang membaca tulisan saya langsung ini tulisannya Bang Aswi. Iya, betul. Kalau saya ngomong aku kayaknya udah umum nih. Ngomongin gue juga udah umum. Akhirnya ya udahlah, saya suka dengan ngomongin galau, udah ada orangnya kan. Udah jelas gitu. Jadi ibaratnya gini. Karakter kita, kekhasan kita itu di dunia digital, apalagi dunia blogger itu harus ada di tulisan. Oke. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya saya akhirnya lebih memilih orang ketiga, yaitu dengan sosok itu. Oke, siap. Saya nggak perlu mencari tahu apakah sosok itu udah ada apa belum, tapi saya lebih nyaman karena udah itu. Akhirnya muncullah sosok itu sang pejalan. Nah, dari hasil nge-branding itu, ya alhamdulillah tiba-tiba ada telepon. Apa benar dengan Bang Aswi gitu? Iya, kenapa? Iya, kami dari sebuah perusahaan di bidang kuliner. Pengen ngobrol nih, bisa ketemuan nggak? Oh bisa. Ya udah berlanjut. Dan ternyata itu adalah ya ini Siliwangi Bolu Kukus. Siliwangi Bolu Kukus ya, dan luar biasanya pekerjaan digital branding itu kan dalam tanda petik ya tidak mengenal work from office kan, WFO kan gitu kan. Artinya ketika banyak orang yang sulit mencari pekerjaan saat ini, Bang Aswi bisa bekerja secara virtual gitu kan karena nge-brandingnya gitu. Ya alhamdulillah. Jadi dulu tuh mungkin dulu ya kalau dulu sih gini. Mungkin kita sama-sama di dunia penerbitan itu sudah biasa dengan work from home ya. Karena kita biasa jadi freelancer ya. Cuman dulu dunianya adalah perbukuan. Betul. Saya dulu sebelum masuk ke ranah kantor penerbitan itu kan pertama kali nulis, dari nulis akhirnya ke desain. Nah, desain itu juga sama. Cuman ke kantor itu cuman sepakatan apa maunya, udah saya kerjain di rumah. Deadline seminggu nih, selesai dapat duit kan gitu. Nah, sekarang kayak seperti itu. Nah, di dunia digital ya pada akhirnya semuanya seperti itu. Gitu. Kita mungkin ketemuan itu bisa jadi ya banyak seperti orang-orang gaul lah, kita ketemuan di resto, ketemuan di kafe, betul. Kita lebih fokus, atau mungkin kalau memang harus ke kantor ya kantor, tapi biasanya jarang sih. Karena ke kantor itu suasananya kayak gitulah. Nggak nyaman lah. Karena suasana serius banget gitu. Oh ya, suasana serius. Sementara kan digital marketing. Walaupun digital marketing kita untuk masalah ranah pekerjaan itu serius, tapi tetap aja kita harus butuh udah kebiasaan nyantai ya. gitu. Nyantai dalam artian lebih kepada kayak ngobrolnya. Karena ide apa ya? Saya menyebutnya gini. Seniman itu banyak orang melihat ke bagian yang berhubungan dengan misalnya lukisan. Betul. Kemudian berhubungan dengan patung atau apapun yang biasa disebut dengan seniman. Padahal
kata-kata itu juga adalah seniman Ya. kata. Seniman kata. Makanya sebagai seorang seniman yang kita merangkai kata, kita perlu banyak ide, suasana yang nyaman. Makanya disebut nyantai itu di situ. Jadi jangan sampai kita terkekang oleh sesuatu yang membuat kita nggak nyaman. Ya Betul. mungkin bagi saya suasana di kantor itu wah luar biasa. Tidak nyaman ya. Tidak Karena nyaman. betul, karena begini, Wi. Ide itu kan nggak bisa muncul di jam kerja kan, kadang-kadang. Dari jam 8 sampai jam 4 kita maksain ide muncul, bisa jadi idenya muncul jam 11 malam, subuh. Sehingga sebenarnya jangan dikira orang-orang yang kerja freelance itu kerjanya sesantai itu. Betul. Bisa jadi kerja dia itu 24 jam, tengah malam gitu kan. Dan lebih stres gitu, tingkat stressingnya tinggi gitu. Makanya nanti kita ngobrol juga soal bagaimana kenapa dalam dunia kerja saya sampai akhirnya saya melepaskan dirinya itu dengan lari, bersepeda. Itu nanti kita ngobrolin lah soal itu. Di video yang lain, nanti ada video lain khusus buat lari dan sepeda gitu. Karena bagaimanapun ya pengalaman saya setelah belasan tahun berarti ya udah cukup lama juga nggak sadar. Ya dulu tidak berpikir bahwa blogging itu akan menjadi sebuah pintu untuk penghasilan bagi rumah tangga saya. Bahkan dari blogging itu sudah akhirnya melebar kemana-mana sampai kemudian masuk ke dunia marketing yang menurut saya hal yang baru. Betul. Dunia kuliner, dunia bolu itu sesuatu yang sangat baru. Sangat baru. Waktu itu ketika pertama kali bertemu dengan Siliwangi Bolu Kukus, itu namanya sendiri belum ada. Oke. Bahkan bolunya sendiri belum diproduksi. Iya, jadi benar-benar dari nol. Saya dengan tim itu dari nol. Saya cuman baru contoh dikasih, kita rencana mau bikin bolu kayak gini. Saya suruh nyicipin, enak gitu pada umumnya. Cuman kan tetap aja masih ini harus dikembangin, ada kurang ini. Betul, kemasannya belum tahu kayak gimana. Gitu. Sampai akhirnya muncullah produk Siliwangi Bolu Kukus dengan kemasan yang seperti ini. Itu benar-benar kayak lanjut nggak ya. Tantangannya. Tapi bagi saya emang dari dulu gitu ya, dari awal belajar nulis sekalipun itu selalu saya selalu memberikan kepada diri saya tantangan, bisa nggak saya melewati ini. Kalau toh nanti misalnya, prinsipnya gini, kalaupun nanti misalnya gagal, paling nggak saya sudah mencoba. Betul. Tapi ya alhamdulillah kalau menurut Kang Arul ternyata cukup berhasil branding itu. Berhasil. Saya bersyukur aja. Cukup berhasil. Cuman bagi saya tetap tidak pernah ada rasa puas. Saya akan selalu belajar lagi. Nah sekarang balik lagi ke branding di Bolu Kukus itu. Kerjanya sekarang apaan? Saya sendiri bingung dikasih jabatannya apa. Tanggung jawab lah. Job desk-nya lah. Pokoknya yang jelas saya bukan karyawan, tapi benar-benar dipercaya ya sebagai, bahkan sampai dianggapnya Bang As itu bukan siapa-siapa, Bang As itu keluarga kami. Sampai dibilang begitu. Jadi job desk-nya itu adalah mengelola branding ya. Yang jelas mengelola branding. Nah, mengelola branding itu ya sesuai dengan apa yang saya ketahui, yaitu pertama dari konten. Konten. Jadi benar-benar saya fokusnya di konten. Konten medsosnya, semua. Gitu kan, pokoknya jadi benar-benar sampai ibaratnya ada yang salah. Kalau hanya sekedar typo mungkin masih mending lah, tapi kalau ketika ini arahnya ke mana gini. Ya, gitu. Kayak itu juga saya harus bertanggung jawab. Intinya adalah apa yang muncul di medsos, apa yang muncul di internet, itu adalah bagian dari pekerjaan saya. Pekerjaan Bang Aswi. Berkaitan dengan produk bolu ini. Ya, alhamdulillah kemarin rapat terakhir sebelum liburan itu saya cek di Google Trend untuk bolu, untuk keyword bolu. Siliwangi yang pertama. Wah, luar biasa. Kemudian luar biasa. Yang peringkat keempat itu bolu Siliwangi. Jadi yang pertama Siliwangi Bolu Kukus, keempat bolu Siliwangi. Ya karena beberapa kali launching kan mengundang blogger dan influencer juga kan ya. Itu kan sebagai salah satu trik lah sebenarnya kan, strategi lah untuk mengembangkan konten seperti itu. Ya itu juga pembelajaran juga bahwa kita berkomunitas itu adalah kunci dari digital marketing. Berkomunitas kunci daripada digital marketing. Makanya salah satu alasan mengapa saya dulu mendirikan Blogger Bandung, komunitas blogger terbesar di Bandung, itu adalah di situ bahwa
berjejaring ini kuncinya gitu. Siap. Saya pengen teman-teman itu berjejaring dengan positif, artinya ya suatu saat saya akan membutuhkan, suatu saat teman-teman juga akan membutuhkan. Buktinya sekarang banyak teman-teman blogger yang dulunya awalnya di Blogger Bandung sekarang bisa nge-branding sendiri kan. Oke. Ya, itu kan goal dari Goalnya di sebuah situ. komunitas gitu. Oke, netizen yang baik hatinya, ini kita sudah berbicara soal profesi seorang konsultan digital branding. Intinya adalah jangan pernah menyerah. Betul. Dengan meningkatkan kualitas diri dalam bidang kepenulisan, desain, kemudian mengetahui bagaimana algoritma di internet, kemudian perang kontennya, SEO-nya, kemudian ini profesi yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Iya. Dan enaknya adalah dia bisa bekerja dengan waktu yang fleksibel, bukan waktu yang singkat ya, tapi waktu yang fleksibel, gitu kan, dan bisa dikerjakan di mana saja. Dan bisa jalan-jalan sampai ke luar negeri. Tapi tetap sih intinya adalah fokus. Intinya fokus. Ketika kita menasbihkan diri, oh saya ingin menjadi seorang blogger. Fokuslah jadi seorang blogger. Betul. Kemudian blogger ini macam-macam temanya. Ada tema traveling, tema foodies, tema apalagi kecantikan, beauty, tema teknologi. Ketika pengen kita milih fokus milih satu tema, maka fokus di situ. Yang lain boleh, tapi jangan menjadikan priority utama. Oke. Jadi prioritas. Jadi mungkin oke lah, nggak masalah kita menjadi lifestyle blogger gitu. Semua orang bebas melakukan, tapi paling nggak fokus lifestyle-nya akan seperti apa. Kayak saya fokusnya paling cuman udah jelas lah gitu. Sekarang saya brandingnya di bolu kukus. Nah itu udah jelas karena bagian dari pekerjaan. Kedua, traveling. Karena bagaimanapun saya orangnya itu memang nggak bisa di rumah. Karena saya pernah ngalamin kalau di rumah terus bawaannya sakit. Tapi ketika udah jalan-jalan sembuh. Kemudian kedua, saya suka olahraga. Ya paling orang udah pada tahu bahwa saya suka sepeda, suka lari. Itu udah menjadi branding gitu. Tanpa kita sadari apa yang kita fokuskan jadi branding. Jadi branding pada diri sendiri. Thank you Bang Aswi, pagi-pagi udah ngobrolin soal profesi sebagai pekerja digital gitu kan, dan konsultan branding. Jadi netizen yang baik hatinya, Anda bisa menjadi apa saja dalam dunia yang serba digital ini. Thank you, dadah.